Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, sehingga kita dapat hadir dalam mata kuliah Entrepreneurship dengan keadaan Zoom. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Anton, MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Terus, baik, sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, ada baiknya kita semua membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lauren Putri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Dan ada pula rekan saya yang bernama Saya Riharia Duljana dengan NPM 2311100314. Saya Ria Septiana dengan NPM 2311100312. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Riha. Kepadanya dipersilakan. Materi yang pertama membahas tentang membangun mentalitas wirausaha. Yang pertama ada faktor berwirausaha. Menurut beberapa ahli, seseorang memilih menjadi wirausaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: satu, tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana. Dua, seseorang dapat menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga, menjadi wirausahawan karena memutuskan untuk menjadi wirausaha. Empat, menjadi wirausaha karena ada harapan untuk memperoleh hasil atau outcome ekspektasi. Yang kedua, motivasi dalam berwirausaha. Satu, definisi motivasi. Secara bahasa, kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti dorongan atau penggerak. Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris, motif yang berarti pemberian alasan, motif atau sebab seseorang dalam melakukan sesuatu. Santrok turut mendefinisikan motivasi sebagai suatu proses yang memberikan semangat, arahan, serta kegigihan. Adapun menurut Wajosumijo, motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, serta keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Dua, tipe-tipe motivasi. Berdasarkan self-determination theory, motivasi terbagi menjadi dua tipe, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berikut penjelasan lebih lanjut. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dalam hal ini wirausahawan. Adapun motivasi intrinsik dapat mencakup kepribadian, sikap, pengalaman, serta pendidikan, atau berbagai harapan dan cita-cita masa depan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, dalam hal ini wirausahawan. Adapun motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat mengurangi atau menambah kreativitas wirausahawan dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diemban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ria Septiana. Selanjutnya ada teori-teori motivasi. Teori motivasi merupakan teori yang tentang penyebab perilaku dan atau kebutuhan seseorang sebagai motivasi dalam bertindak. Dalam hal ini mencakup beberapa teori, diantaranya teori X, teori Y, McGregor. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang ketiga, teori motivasi Herbeck. Selanjutnya, ada metode berpikir Betska. Seorang wirausaha atau pengusaha berpikir secara berbeda dari non-pengusaha. Seringkali pengusaha dihadapkan dengan situasi tertentu dengan berbagai resiko, tekanan waktu, dan lingkungan yang tidak pasti. Betska
menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Bricolage. 2. Effectuation. 3. Think structurally. 4. Kognitif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Yang ketiga ada think structurally. Membentuk peluang tentu membutuhkan lompatan yang kreatif, di mana dihasilkan dari sumber pengetahuan yang sudah ada. Salah satu contoh dari lompatan kreatif adalah pengetahuan tentang pasar baru dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Secara teori, terdapat dua hal yang berkaitan hubungan antar produk baru, termasuk model bisnis dan teknologi baru dalam pasar sasaran. Yang keempat ada kognitif adaptability. Adaptasi kognitif dapat diartikan sejauh mana wirausahawan dinamis, fleksibel, atau mengatur diri sendiri, serta terlibat dalam proses menghasilkan kerangka kerja yang berfokus pada perubahan di lingkungan dan kemudian bertindak berdasarkan perubahan yang terjadi. Adapun kerangka keputusan disusun berdasarkan pengetahuan tentang masyarakat dan situasi untuk membantu memahami apa yang sedang terjadi. Wirausaha yang memiliki adaptabilitas kognitif baik memiliki kemampuan atas beberapa poin berikut, antara lain yang pertama ada beradaptasi, yang kedua ada kreatif, dan yang ketiga ada mengkomunikasikan alasan di balik respons tertentu. Yang D ada karakter wirausaha. Sukardi 1999 dalam atau Lupioadi 2004 menemukan 9 karakteristik tingkah laku kewirausahaan yang paling sering ditemukan dalam penelitian terhadap wirausaha di seluruh dunia, yaitu yang pertama ada sifat instrumental. Wirausaha dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha. Yang kedua ada sifat prestatif. Wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang dicapai sebelumnya. Yang ketiga ada sifat keluasan bergaul. Wirausaha selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia. Yang keempat ada sifat kerja keras. Wirausaha selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Dan yang kelima ada sifat keyakinan diri. Wirausaha selalu percaya kepada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi. Yang keenam ada sifat berani pada risiko. Wirausaha selalu memperhitungkan potensi keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuan berusaha. Dengan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan, seseorang wirausaha tidak takut menghadapi situasi yang tidak menentu di mana tidak ada jaminan keberhasilan. Yang ketujuh ada sifat swakendali. Wirausaha dalam menghadapi berbagai situasi selalu mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi, serta batas-batas kemampuan dalam berusaha. Presentasi telah selesai. Kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Latifah dipersilakan. Baik, saya atas nama Latifah Rahmawati dengan NPM 2311100251 izin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa penting bagi seorang wirausahawan untuk memiliki ketangguhan mental? Terima kasih. Baik, pertanyaan Latifah akan dijawab oleh Iza. Memiliki ketangguhan mental. Ketangguhan mental merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang wirausaha. Karena dunia kewirausahaan penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan risiko yang tidak
bisa diprediksi. Seorang kewirausahaan akan dihadapkan pada berbagai situasi sulit seperti penolakan pasar, kegagalan strategi, krisis keuangan, tekanan kompetitor, hingga keputusan-keputusan sulit yang membutuhkan keberanian dan ketenangan berpikir. Dalam menghadapi semua itu, kewirausahaan yang memiliki tangguhan mental akan mampu bangkit dari kegagalan. Tidak mudah putus asa, tetap menjaga semangat, serta mampu mempertahankan fokus pada tujuan jangka panjang. Ketangguhan mental juga membantu seorang untuk tetap konsisten dalam menghadapi tekanan, belajar dari kesalahan, dan terus berinovasi tanpa takut akan risiko. Tanpa mental yang harus tangguh, seorang kewirausahaan akan cenderung menyerah saat mengalami hambatan. Pada tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari menuju kesuksesan. Oleh karena itu, ketangguhan mental bukan hanya menjadi perlindungan dari kegagalan, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk terus tumbuh dan berkembang dalam dunia bisnis yang dinamis. Apakah sudah jelas, Latifah? Jelas. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya Baik, kepada Dean dipersilakan. izin bertanya, apa saja faktor lingkungan eksternal yang paling mempengaruhi keberhasilan bisnis baru? Baik, terima kasih. Pertanyaan Dean akan dijawab lagi oleh Iza. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dean. Apa saja faktor lingkungan eksternal yang paling mempengaruhi keberhasilan bisnis baru? Keberhasilan sebuah bisnis baru tidak hanya ditentukan oleh ide, produk, atau strategi internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan eksternal yang berada di luar kendali pelaku usaha. Baik, apakah sudah cukup, Dean? Cukup. Baik. Baiklah, presentasi telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tika Fazla, NPM 23111008. Saya Sri Ismadaningsih, NPM 2311000134. Saya Lesti Trihandayani dengan NPM 2311100254. Langsung saja kita persilakan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu menemukan peluang usaha. Melihat peluang usaha, dalam berwirausaha, seseorang perlu menentukan hal apa yang ditekuni sebagai usaha. Dengan kata lain, wirausaha perlu mencari peluang usaha. Peluang usaha dapat ditemukan dari banyak hal, seperti dari apa yang kita lihat dan diperhatikan di sekeliling pada keseharian. Untuk menemukan peluang, seseorang harus dapat menunjukkan kepekaan terhadap sekitar sehingga bisa mengenali dan mengidentifikasi adanya masalah-masalah tertentu dalam kehidupan yang sekiranya perlu dipenuhi atau diselesaikan. Kekurangan dan masalah yang ditemukan akan menjadi potensi apabila wirausaha dapat mentransformasikannya menjadi produk atau jasa yang bernilai bagi masyarakat. Selanjutnya, menciptakan peluang usaha. Di antaranya ada satu peluang dari masalah, 2 peluang dari kebutuhan, 3 peluang dari keinginan, yang terakhir peluang dari kreativitas. Materi yang terakhir yaitu mengelola peluang usaha atau disrupt. Di antaranya ada drive, input, separate, type purpose, unit, personalis, transparan.
dilanjutkan oleh teman saya Stius Martinus. Selanjutnya, komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan agenda perubahan, yakni seorang yang bertindak dalam menggerakkan orang lain, lebih dari tingkatnya orang lain, mengaruhi dirinya di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, fungsi dan kunci kepemimpinan bagi wirausaha. Wirausaha adalah kepemimpinan yang berhasil. Hak kepemimpinan dalam menentukan tujuan bersama, mencapai peluang usaha, serta memulai pekerjaan dan proyek dengan mengumpulkan sumber data yang diperlukan. Selanjutnya, strategi penyampaian komunikasi kepemimpinan efektif. Seorang wirausaha juga merupakan seorang pemimpin. Adapun pemimpin memerlukan pengetahuan siasat untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, tipologi kepemimpinan. Siaga mengemukakan beberapa tipologi kepemimpinan, di antaranya tipe autokratik, dipengaruhi oleh persepsi peluang, gaya manajerial, dipengaruhi oleh sistem perencanaan dan pengukuran kinerja dan pengembalian sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lesti. Baik, materi selanjutnya itu tentang pengembangan produk dan layanan. Manajemen produk dan inovasi. Manajemen produk dan inovasi adalah elemen kunci dalam strategi bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Konsep utama dalam manajemen produk dan inovasi, yang pertama itu ada identifikasi peluang, riset pasar, terus yang ketiga itu pengembangan konsep, keempat itu perencanaan strategis, kelima desain, keenam peluncur, ketujuh pengolahan portofolio, 9 itu 8 riset, 9 pelanggan, dan umpan balik. Yang ke B itu pengembangan produk berkelanjutan. Pengembangan produk berkelanjutan adalah pendekatan dalam bisnis yang bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan dengan minimalkan produk dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, sambil memaksimalkan manfaat positifnya. Konsep utama dalam pengembangan produk berkelanjut, yang pertama itu keselarasan dengan prinsip berkelanjutan, 2 desain yang ramah lingkungan, 3 pengurangan jejak karbon, 4 manajemen rantai pasokan berkelanjut, 5 penggunaan bahan berkelanjut. Terus selanjutnya itu C. Kualitas produk dan layanan. Kualitas produk dan layanan adalah faktor utama yang memengaruhi keberhasilan dan reputasi suatu bisnis. Kualitas yang baik menciptakan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan membantu perusahaan bersaing secara efektif dalam pasar yang semakin ketat. Pertama itu ada kepuasan pelanggan, kedua kepatuhan dengan spesifikasi, ketiga keandalan, keempat efisiensi, kelima inovasi, keenam tanggung jawab sosial, ketujuh menyimpan umpan balik, kedelapan keunggulan bersaing, dan ke-10 dampak keuangan. Baik, itu yang disampaikan oleh kelompok 4. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan langsung ditanyakan. Saya Delta Rizka izin bertanya. Bagaimana seorang
pemimpin dapat menggunakan komunikasi efektif untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tepat dalam tim, dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Delta. Jawabannya, seorang pemimpin dapat menggunakan komunikasi efektif untuk memfasilitasikan proses pengambilan keputusan yang tepat dalam tim dengan mendengarkan secara aktif, mengkomunikasikan visi dan tujuan, mendorong diskusi terbuka, dan menggunakan bahasa yang jelas. Pada Delta, apakah sudah cukup? Cukup. Saya Riha Diljana izin bertanya, apa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riha. Jawabannya, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan riset pasar, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan prototip, dan melakukan pengujian yang difasilitasi. Pada Riha, apakah sudah cukup? Cukup. Saya kembalikan ke Dean. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada kelompok 7 untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anggir Paramita, NPM 23110017. Saya Citarindi Antika dengan NPM 2311100192. Saya Laila Gurmaviro dengan NPM 23110076. Saya Kanaya Salwa Safira dengan NPM 23110074. Langsung saja kepada kelompok 7 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Yang pertama ada konsep perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah langkah dalam memulai bisnis dengan merancang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun bisnis. Kerangka rencana bisnis dapat digunakan sebagai pedoman wirausaha dari satu tahap ke tahap lainnya. Dengan adanya perencanaan bisnis, wirausaha dapat merinci posisi bisnis, arah bisnis, dan visi misi bisnis yang ingin dicapai. Rencana bisnis merupakan rangkuman terstruktur dan tertulis yang tercakup berbagai macam rancangan dan detail rencana kegiatan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra Rindi. Yang kedua itu adalah komponen rencana bisnis. Yang pertama itu adalah sampul luar dan lembar judul atau cover. Dan yang kedua itu adalah ringkasan eksekutif. Dan yang ketiga itu adalah deskripsi bisnis. Dan yang keempat itu adalah analisis strategi dan bisnis. Yang kelima, personil manajemen usaha. Keenam, ada aspek keuangan. Yang ketujuh, ada deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedelapan, ada daftar pustaka atau appendix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laila. Yang itu ada bisnis kanvas. Jadi model kanvas merupakan salah satu alat dalam merumuskan ide dalam proses perencanaan bisnis. Penggunaan kanvas dapat memudahkan wirausaha untuk menuangkan dan mengkaji rancangan usaha dengan tertulis secara tertulis. Metode ini dapat digunakan untuk model bisnis baru maupun untuk produk atau jasa yang sudah ada sebagai bentuk pengembangan usaha. Selanjutnya yaitu definisi etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti ada istiadat atau kebiasaan. Secara luas, etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji standar moral seseorang atau masyarakat dalam menilai kewajaran dan implikasinya terhadap kehidupan seseorang.
Menurut Manuel J. Haltwest 2012, etika merupakan studi tentang moralitas. Berdasarkan definisi moralitas merupakan standar yang dimiliki individu atau kelompok terkait benar dan salah suatu tindakan atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini standar terbagi menjadi dua. Pertama, standar modal yakni suatu norma yang menjalankan jenis kegiatan yang benar dan salah secara moral serta nilai di dalamnya. Kedua, standar non-moral. Etika bisnis adalah studi kasus terkait moral benar dan yang salah berkonsentrasi pada standar moral dan dalam intuisi organisasi maupun perilaku bisnis. Selanjutnya ada prinsip etika dalam bisnis, terdiri dari 3. Yang pertama ada prinsip utilitarianisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merupakan 2 ahli teori utilitarian yang terkemuka. Prinsip utilitarianisme adalah teori yang menjelaskan bahwa tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan atas manfaat dan biaya yang ditanggung masyarakat. Yang kedua ada prinsip hak. Prinsip hak menjelaskan tentang hak individu atas sesuatu hal. Prinsip hak terbagi atas hak hukum atau legal rights dan hak moral atau moral or human rights. Selain itu, terdapat jenis 3 hak moral. Yang pertama ada hak positif, yakni mengharuskan orang lain untuk membantu. Yang kedua ada hak negatif, yakni hak yang dilakukan secara pribadi. Yang ketiga ada hak kontrak, yakni hak berdasarkan kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga ada prinsip keadilan atau justice. Prinsip keadilan terbagi atas distributive justice, yang merupakan distribusi manfaat dan beban yang adil. Retributive justice berbicara terkait penjatuhan hukuman yang adil, dan compensatory justice merupakan kompensasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga itu adalah isu penting dalam etika bisnis. Yang pertama, isu sistemik. Isu sistemik adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan sistem sosial, politik, dan hukum, serta ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Dan yang kedua itu isu organisasi atau korporasi. Isu organisasi adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan budaya, iklim, dampak, atau tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga itu isu individu. Isu individu adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan keputusan perilaku karakter individu yang tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Selanjutnya yaitu masalah pendekatan pasar dan konsumen. Dalam bukunya Business Ethics Concept and Cases menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi konsumen. Yang pertama yaitu produk yang berbahaya dan beresiko. Penjualan yang menipu, produk yang terkonstruksi dengan buruk, kegagalan dalam garansi, iklan yang menipu dan tidak menyenangkan. Pendekatan pasar dan perlindungan konsumen masyarakat menyatakan bahwa akan keamanan adalah komoditas yang tidak boleh diamanatkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanaya. Ya, selanjutnya ada teori perlindungan pasar dan konsumen. Terdapat 3 teori terkait kewajiban moral produsen, antara lain ada contractual theory, the due care theory, dan the social cost theory. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pandangan kontrak atau contractual theory. Ketika konsumen membeli produk dari produsen, hal ini menandakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak. Teori kontraktual menyatakan 4 kewajiban moral yang utama, yaitu yang pertama ada the duty to comply atau mematuhi kontrak. Yang kedua ada the duty of disclosure, mengungkap informasi. Yang ketiga ada the duty not to mispresent atau
tidak memberikan gambaran yang keliru. Yang keempat ada the duty not to court atau tidak memaksa. Yang kedua ada kecakapan dan kecermatan profesional atau due care theory, yaitu produsen memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Kehati-hatian dapat mencakup memberikan informasi ke konsumen tentang cara menggunakan produk dengan aman, peringatan bahaya, dan tidak memasarkan ke mereka yang tidak dapat menghindari risiko. Yang ketiga ada biaya sosial atau social cost theory. Produsen harus membayar biaya atau ganti rugi dari setiap cedera atau injuries yang disebabkan karena cacat pada produk. Bahkan jika pabrik melakukan semua kehati-hatian dalam merancang, membuat, dan memasarkannya, dan kerugian tersebut tidak dapat diperkirakan. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Rindi. Dan selanjutnya adalah perencanaan bisnis. Yang pertama itu membuat rencana bisnis. Membuat rencana bisnis adalah langkah penting dalam perjalanan kewirausahaan yang sukses. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat rencana bisnis yang efektif. Yang pertama itu adalah ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah profil bisnis. Yang ketiga analisis pasar. Yang keempat strategi pemasaran. Yang kelima rencana operasional. Yang keenam itu manajemen dan tim. Dan yang ketujuh adalah rencana keuangan. Yang kedelapan analisis resiko. Yang kesembilan rencana tindak. Yang ke-10 penutup. Dan yang ke-11 itu tinjau dan revisi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Laila. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis SWOT membantu dalam pengembalian keputusan strategis dengan memahami kekuatan, kelemahan internal bisnis dapat mengidentifikasikan peluang dan ancaman di pasar. Ini membantu dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif, seperti memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, mengatasi kelemahannya, mungkin memperburuk ancaman atau menghadapi ancaman secara proaktif. Selanjutnya akan dijelaskan karena Yang selanjutnya itu C, penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan. Penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan adalah komponen penting dalam rencana bisnis yang efektif. Ini membantu bisnis merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan mereka dengan bijak, serta memprediksi kinerja keuangan di masa depan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang penyusunan anggaran proyeksi keuangan. Yang pertama ada keuangan finansial atau financial budgeting. Yang kedua ada proyeksi keuangan, financial projection. Dan yang ketiga alat ukur pengambilan keputusan. Yang keempat ada asumsi-asumsi yang realistis. Dan yang kelima ada fleksibilitas dan perubahan. Yang keenam ada pengukuran kinerja. Yang ketujuh menarik investor dan memberi pinjaman. Yang kedelapan ada kontinuitas bisnis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung menanyakan pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 7. Menurut pendapatmu, apa yang lebih penting dalam bisnis? Ide yang unik atau eksekusi yang baik? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Kepada kelompok 7 dipersilahkan untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Tadi pertanyaannya, menurut pendapatmu, apa yang lebih penting dalam bisnis? Ide yang unik atau eksekutif yang baik? Jawabannya, menurut saya eksekusi yang baik lebih penting daripada ide yang unik.
Sebuah ide yang hebat tidak akan membawa hasil apa-apa jika tidak dijalankan dengan strategi dan manajemen yang tepat. Sebaliknya, bahkan ide yang sederhana bisa menjadi bisnis besar jika dieksekusi dengan konsisten, kreatif, dan penuh komitmen. Kepada Laura, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya, kelompok 8 kami persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Saya Dian Ananda dengan NPM 2311100193 dan rekan saya. Saya Lena Nopiana dengan NPM 2311100253. Saya Lesbiana dengan NPM 2311100255. Berikutnya, Saya Rita Selinto dengan NPM 2311100311. langsung saja berikutnya kepada kelompok 8 dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Lena. Pada Lena dipersilahkan. Baik, karena terjadi masalah kepada Lena, maka materi akan saya sampaikan duluan. Yang pertama itu, apa itu persaingan usaha? Jadi persaingan usaha itu adalah situasi ketika dua atau lebih pelaku bisnis saling bersaing dalam menawarkan produk atau jasa agar bisa mendapatkan konsumen dan keuntungan. Contohnya, dua toko kopi di kampus menawarkan promo berbeda untuk menarik mahasiswa. Yang kedua, ada praktik tidak etis dalam persaingan usaha. Yang pertama itu ada price fixing. Contohnya itu seperti semua produsen air mineral sepakat menetapkan harga 5.000. Kemudian yang kedua ada manipulasi penawaran atau supply, itu mengurangi jumlah produksi agar harga naik. Contohnya pabrik sengaja mengurangi produksi minyak goreng. Yang ketiga ada market allocation, yaitu membagi pasar agar tidak saling bersaing. Contohnya perusahaan A hanya jualan di Jawa, perusahaan B hanya jualan di Sumatera. Kemudian ada bid ringing, itu kerjasama antar peserta lelang agar salah satunya menang. Contohnya beberapa kontraktor sepakat siapa yang akan menang proyek jalan. Terus yang kelima ada exclusive dealing, yaitu melarang toko menjual produk dari pesaing. Contohnya distributor snack hanya boleh dijual satu merek tertentu. Yang keenam ada tying arrangement, yaitu konsumen harus beli dua produk sekaligus. Contohnya beli printer harus kalian beli tintanya dari merek yang sama. Terus yang terakhir ada diskriminasi harga. Harga berbeda untuk konsumen berbeda. Harga khusus untuk pelanggan besar atau pelanggan lama. Yang C itu ada cara mengidentifikasi pesaing dan tingkat pesaing. Caranya itu lihat jenis produk, pangsa, pasar, kekuatan atau kelemahan, serta peluang dan ancaman. Kemudian ada tingkat persaingan, itu ada umum, itu semua pelaku di pasar yang sama. Merek, produk sejenis dan harga mirip. Industri, produk dalam kategori yang sama. Terus 4, bentuk produk berbeda tapi fungsinya sama. Contohnya ojek online vs taksi konvensional, pesaingan bentuk seperti Gojek dan Maxim. Yang terakhir, ada kunci sukses dalam bersaing, yaitu harga dan nilai. Produk murah tapi berkualitas. Contohnya, warteg tetap laku karena murah dan enak. Kemudian kepuasan konsumen, kualitas dan kemudahan. Contohnya, toko online dengan sistem retur mudah. Kemudian ada pengalaman belanja, nyaman dan menyenangkan. Contohnya, kafe dengan desain estetik dan wifi kencang. Kemudian yang terakhir ada fitur produk, inovasi dan daya tarik produk. Contohnya smartphone dengan kamera AI. Yang terakhir ada model 5 Forces dan Michelle Porter.
Model ini tuh bantu perusahaan memahami posisi pesaing di industri. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Contohnya bisnis air minum galon sulit dimasuki karena butuh pabrik dan distribusi luas. Kemudian ada ancaman produk pengganti. Contohnya transportasi online vs angkutan umum tradisional. Kemudian ada kekuatan tawar konsumen. Contohnya itu pelanggan online shop minta diskon dengan gratis ongkir. Kemudian ada kekuatan tawar pemasok. Contohnya itu petani cabai bisa menaikkan harga saat panen gagal. Dan yang terakhir ada persaingan sesama perusahaan. Contohnya banyaknya merek mie instan membuat persaingan ketat di harga dan rasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lena. Baik, di sini ada definisi sukses dalam berwirausaha. Setiap orang pasti ingin meraih keberhasilan dalam hidup, termasuk dalam dunia usaha. Johannes Lim pernah mengatakan bahwa sukses adalah ketika kita bisa menikmati hasil dari pencapaian cita-cita. Jadi, untuk bisa merasakan sukses, langkah awalnya adalah punya mimpi atau tujuan yang jelas, lalu berusaha keras untuk mewujudkannya. Dalam konteks wirausaha, kesuksesan bisa diartikan ketika seorang pelaku usaha berhasil mencapai target bisnisnya, entah itu target yang kecil atau target yang besar, yang menyangkut visi utama perusahaan. Lebih dari sekedar keuntungan, sukses juga mencakup kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti fisik, emosi, intelektual, sosial, spiritual, hingga finansial. Untuk mencapainya dibutuhkan strategi yang matang, kerja keras, semangat juang, keyakinan, pengetahuan, dan tentunya keterampilan. Yang intinya selalu ingat tujuan kita, tetap fokus, dan bertindak dengan cara yang tepat agar sukses bukan cuma jadi angan-angan, tapi benar-benar bisa diraih. Selanjutnya, kiat menjadi sukses. Yang pertama itu ada 8 kiat sukses menurut Stephen Covey. Stephen Covey membagikan 8 kebiasaan penting yang bisa menjadi kunci sukses, terutama bagi siapa saja yang ingin berkembang dalam dunia kewirausahaan atau kehidupan secara umum. 8 kebiasaan itu antara lain, yang pertama bersikap proaktif, yang kedua fokus pada tujuan, yang ketiga mampu memilah prioritas, yang keempat selalu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, yang kelima mendengarkan dan memahami orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dimengerti, yang keenam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain, yang ketujuh terus mengembangkan diri, dan yang terakhir itu mengikuti suara hati atau nurani sebagai panduan dalam bertindak. Selanjutnya, kiat sukses tanpa batas. Dalam bukunya 10 kebiasaan manusia sukses tanpa batas, Ibrahim Hamid Al-Qaid menjelaskan bahwa kesuksesan bisa diraih secara bertahap melalui kebiasaan positif. Kebiasaan itu harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut bahwa kebiasaan terbentuk dari 3 unsur paling penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemauan. Kebiasaan baik ternyata punya pengaruh besar terhadap kesuksesan. Ada 10 kebiasaan yang bisa menjadi pemicu sukses dan ini biasanya muncul dari 3 hal utama. Yang pertama visi, yang kedua keahlian, yang ketiga relasi. Jadi semua kebiasaan itu saling berkaitan. Kalau satu hal berubah, biasanya akan ngaruh ke yang lain juga. Dan kalau kebiasaan ini menjadi bagian dari diri kita, maka kesuksesan bakal semakin mendekat. Selain faktor-faktor sebelumnya, ada beberapa hal penting lainnya yang bisa mendukung kesuksesan dalam berwirausaha. Yang pertama, terbuka terhadap kritik dan saran. Yang kedua, bangun relasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, jaga kualitas produk atau jasa. Yang terakhir itu punya komitmen tinggi dan tidak gampang menyerah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lespi. Membangun sebuah bisnis yang sukses membutuhkan lebih dari sekedar ide cemerlang. Pada
pada bab 23 ini mengajak kita menyelami dunia kewirausahaan yang sebenarnya, di mana pengembangan keahlian menjadi kunci keberhasilan. Pertama, kepemimpinan adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Wirausahawan yang sukses bukanlah sekedar pemimpi, melainkan pemimpin yang mampu menggerakkan tim, mengatasi berbagai tantangan, dan mengarahkan bisnis menuju tujuan yang ditetapkan. Kemampuan komunikasi yang efektif, mengambil keputusan yang bijaksana, motivasi yang menginspirasi, penanganan konflik yang konstruktif, dan fleksibilitas kepemimpinan situasional adalah elemen kunci yang harus dipelajari dan diasah. Selain kepemimpinan, kemampuan untuk mengatasi hambatan dan risiko menjadi senjata ampuh dalam menghadapi perjalanan bisnis yang penuh dinamika. Wirausahawan sejati harus mampu mengantisipasi potensi masalah, menyusun rencana darurat yang matang, dan bertindak proaktif untuk minimalkan dampak negatif. Kesadaran akan kesalahan, keberanian untuk belajar dari kekalahan, keterampilan bekerja dalam tim yang ahli, dan membangun jaringan yang kuat dengan sesama wirausahawan merupakan fondasi penting untuk melangkah lebih jauh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Selanjutnya, mengelola kegagalan dan belajar darinya. Mengapa mengelola kegagalan penting? Karena bagian tak terpisahkan, kegagalan adalah sesuatu yang normal dan diharapkan dalam dunia bisnis. Tidak semua usaha akan berhasil, dan justru melalui kegagalan kita bisa belajar dan tumbuh. Pelajaran berharga, kegagalan memberikan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Mengapa sesuatu tidak berhasil, apa yang bisa diperbaiki? Dengan memahami alasan kegagalan, kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan atau resilience. Mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan adalah kunci keberhasilan dalam kewirausahaan. Kegagalan membentuk mental yang tangguh, yang mampu menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Dan itu pun disertai dengan strategi mengelola kegagalan dan belajar darinya. Itu meliputi evaluasi dengan jujur, identifikasi pembelajaran, dengan memperbaiki dan beradaptasi. Selanjutnya, melakukan pentingnya refleksi seperti luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman kegagalan. Ini membantu memahami diri sendiri dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Selanjutnya, berbagi pengalaman seperti membagikan pengalaman dengan orang lain, terutama sesama wirausahawan. Ini dapat memberikan dudukan dan membantu orang lain menghindari kesalahan yang sama. Selanjutnya, mempertahankan semangat dan dengan mentor dan dukungan. Bekerja sama dan mendapat dukungan dari orang yang dapat dipercaya dapat mengatasi kegagalan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Rihalia Diljana, izin bertanya, mengapa kekuatan tawar konsumen dapat menjadi ancaman bagi perusahaan dan bagaimana perusahaan bisa menghadapinya? Berikan contohnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riha. Jadi kekuatan tawar konsumen menjadi ancaman karena konsumen bisa menekan harga, menuntut kualitas lebih baik, atau berpindah ke pesaing jika merasa tidak puas. Hal ini dapat mengurangi margin, keuntungan, dan loyalitas pelanggan. Contohnya, di pasar, pelanggan sering membandingkan harga antar toko. Jika satu toko tidak memberi diskon atau gratis ongkir, pelanggan bisa langsung pindah ke toko lain. Cara menghadapinya, perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih baik, memperkuat kualitas produk, program loyalitas, atau menciptakan nilai tambahan yang membuat konsumen enggan pindah ke pesaing. Bagaimana, Riha? Cukup. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya?
Saya rasa cukup. Sekian presentasi dari kelompok 3, 4, 7, dan 8. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat kepada kalian semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sekarang. Ayo ngaji, Jack. Ngaji yuk. Ayo gitu.